Selamat pagi jemaat GBK Maranatha terkasih. Sebentar kita akan mengikuti ibadah doa pagi. Kita akan memuji menyembah nama Tuhan. Kita akan berdoa meminta penyertaan Tuhan sepanjang hari. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Waktu begitu cepat berlalu. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita bijaksana di dalam menilai keadaan zaman ini. Biar kita selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita akan semadi. Terima kasih Tuhan. Rencanamu digenapi.
juga berkata bahwa Dia akan senantiasa beserta dengan kita. Kita tidak usah takut karena Dia selalu ada dalam setiap langkah hidup kita. Pertolongannya akan selalu ada bagi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Yes, Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Amin Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih hanya dari Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Anugerah Tuhan besar dalam seluruh kehidupan kita. Biarlah kita mau terus mempercayai Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam seluruh kehidupan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mempercayai bahwa setiap hal dalam kehidupan kita adalah baik. Dan kita mau bersyukur kepadanya setiap saat dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita akan puji Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kami belajar percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Apapun di dalam kondisi keadaan kami Tuhan, kami mau belajar tetap mengasihi Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia buat setiap kami Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati dan memberikan pertolongan di saat kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak meragukan kasih-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tidak pernah meragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tiada
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai sharing kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang penuh kasih, Allah Roh Kudus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk
kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Tadi malam kami sudah beristirahat dengan aman dan pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat memulai hari kami Tuhan. Sungguh Tuhan, ini sebuah berkat, ini sebuah kesempatan di mana kami boleh menerima hari ini dan kami tidak mampu Tuhan untuk dapat menjalani hari ini tanpa tuntunan Tuhan. Mungkin banyak kesibukan, banyak masalah, tapi sebelum itu semua kami mau mengizinkan Tuhan untuk berjalan di depan kami. Kami mau mengizinkan Tuhan untuk ambil alih seluruh kehidupan kami, termasuk segala keputusan yang akan kami ambil sepanjang hari ini Tuhan. Sebelum itu Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu Kesha Tuhan tidak mampu menyampaikan secara sempurna, tapi Roh Kudus mampu untuk mentransfer itu menjadi sebuah pengertian bagi siapapun yang mendengar Tuhan. Kami semua perlu firman-Mu, termasuk Kesha Tuhan. Maka dari itu berbicaralah pada setiap kami agar firman tidak hanya sebagai sebuah hal yang harus didengarkan, tapi apa yang harus kami lakukan. Tuntun kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tema yang hari ini akan dibahas atau akan di-sharingkan itu bicara tentang bergantung kepada Tuhan. Ya mungkin klise atau seringkali, saya udah sering dengar tentang bergantung sama Tuhan akhir-akhir ini. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kapasitas hati kita. Semakin kita perlu, Tuhan akan semakin memberi. Artinya apa? Ketika kita penuh dengan rasa khawatir, pasti kita akan sering mendengar firman Tuhan, kata-kata lewat manapun, peneguhan hati agar kita jangan khawatir. Ketika kita takut, kita banyak mendengarkan firman Tuhan, keteguhan hati untuk jangan takut. Mungkin kita berpikir, kebetulan ya. Padahal mah tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara, itu sudah ada porsinya dan Tuhan sudah siapkan untuk setiap kita, bahwa kita memang perlu, memang Bapak itu Bapak yang baik, tahu keperluan kita ya. Sebelumnya ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau jujur, cukup banyak pergejolakan di dalam hati. Apa yang mau saya sampaikan? Kalau saya bercermin dalam hidup saya beberapa bulan terakhir, Tuhan banyak berurusan sama saya, terutama bicara soal kekhawatiran dan ketakutan. Itu dua hal yang terus Tuhan kejar gitu. Jadi ini firman Tuhan sebagai bentuk kesaksian juga bagaimana Tuhan tolong saya. Masalahnya mungkin belum beres, masalahnya mungkin belum selesai. Kalau misalkan kita melihat gitu, bercermin apa sih yang berubah? Yang berubah adalah sikap hati kita, ya, bahwa Tuhan pasti ada buat kita dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita mulai dari semakin hari kehidupan dunia ini tidak semakin baik, Bapak Ibu Saudara. Krisis terus terjadi, kesusahan, proses terus ada. Ya, kita melihat berita-berita, sumber pemberitaan, media-media itu bukan menjadi lebih baik tapi menjadi lebih sulit. Ya, dari kecil kita sangat biasa dengan yang namanya krisis tanpa kita sadari. Mungkin waktu kecil kita nggak diajak main sama temen, itu jadi krisis. Tumbuh menjadi seorang anak remaja, punya opini sendiri, bentrok dengan orang tua, hubungan jadi kurang baik, punya krisisnya tersendiri. Kemudian semakin besar, tuntutan dari pekerjaan, kebutuhan ekonomi, banyak sekali fase, banyak sekali krisis, sampai lansia sekalipun. Kalau saya tua, siapa yang ngurus? Itu terus menjadi krisis, Bapak Ibu Saudara, terus menjadi krisis. Dan kita bisa belajar, bahkan ada pandemi sekalipun, COVID-19 datang mengancam seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu pun jadi sebuah krisis besar-besaran. Tapi apakah Bapak Ibu sadar bahwa setiap krisis yang kita hadapi itu tidak jauh dari krisis jasmani? Bicara soal apa? Misalkan, besok kita kerja gimana ya? Kondisi kantor kondusif nggak ya? Besok saya kerja, kira-kira saya dapat uang berapa ya? Gimana ya ini? Gimana ya itu? Nggak jauh dari yang namanya situasi jasmani.
Ya, saya membaca satu firman Tuhan dan ini melegakan sekali Bapak Ibu Saudara yang ditulis di Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini salah satu ayat yang ditulis di Yesaya ketika bangsa Israel menghadapi banyak sekali problema atau banyak sekali masalah. Dan ini firman Tuhan juga untuk kita Bapak Ibu Saudara. Banyak situasi yang menghimpit kehidupan kita sehingga iman susah untuk bertumbuh. Tapi firman Tuhan menghibur kita, janji Tuhan ada bagi setiap kita. Apapun yang kita hadapi, kita mau lewat air, kita mau lewat sungai, kita mau lewat api sekalipun, tidak akan kenapa-kenapa. Allah bilang seperti itu. Kenapa? Karena Allah menjamin kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau artikan, ada kata-kata api tadi di situ. Api itu bicara soal penderitaan. Nah, kita seringkali bahas ya, kalau di firman Tuhan, iman itu atau kondisi kehidupan kita itu dilambangkan seperti emas. Emas itu punya harga dan punya nilai. Dan untuk emas itu menjadi bersih, harus lewat api dulu, harus dibakar dulu. Ya, mungkin ibu-ibu yang suka perhiasan emas gitu ya, pasti oh iya ngerti gitu. Iya, emas itu harus dibakar dulu untuk melewati api. Agar apa? Agar murni. Dan itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan memang tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi ada kalanya situasi yang buruk harus kita lewati. Tapi janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita sekalipun kita melewati hal-hal yang berat bagi kita. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke dalam api? Supaya kita menjadi murni, kualitas iman kita nyata, semakin baik. Kalau kita tidak dibakar, kita terus ada hidup di zona nyaman. Zona nyaman itu tidak ada pertumbuhan iman, Bapak Ibu Saudara. Boleh kita flashback melihat ke kehidupan kita masing-masing. Kalau iman itu bertumbuh saat kapan ya? Setuju dengan saya bahwa iman itu tumbuh ketika situasi yang buruk, ketika masalah terus ada. Barulah iman itu bisa tumbuh. Dan itu perlu diuji lewat api. Ya. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kita juga perlu mengerti bahwa situasi sulit yang kita hadapi itu bisa jadi cara Tuhan untuk berbicara kepada kita secara spesifik. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat mana? Lewat firman Tuhan, jelas. Firman-Nya, isi hatinya semua ada di dalam Alkitab. Seringkali kita terlalu sibuk untuk tidak membuka firman Tuhan. Ya, saya pun pernah ada di posisi seperti itu dan masih terus belajar. Tuhan bisa berbicara lewat mana lagi? Lewat hamba-Nya yang diurapi. Firman Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan dan klik dengan apa yang kita alami, berarti Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan bisa bicara lewat apa lagi? Tuhan bisa bicara lewat situasi, dan seringkali ini yang kita lupakan. Atau kita menganggap bahwa kita hidupnya susah terus, akhirnya jadi menggerutu. Padahal lewat situ Tuhan membuktikan bahwa Dia tuh ada, Dia tuh hadir, Dia intervensi. Seperti Bapak sayang anaknya, yang namanya Bapak tidak mungkin terus membiarkan anaknya. Ada kalanya Bapak menghajar anaknya karena apa? Karena kasih. Dan ketika problema dan masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan sebuah kutuk, bukan sebuah rencana buruk Allah, no. Itu semua karena Tuhan mengasihi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan dalam ketetapan dan kebenarannya. Ya, saya belajar sekali Bapak Ibu Saudara, sedikit kesaksian bahwa kita perlu bergantung sama Tuhan dari hari ke hari. Itu bicara soal 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bagi saya nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada yang pasti. Membayangkan 5 tahun, 10 tahun ke depan aja tidak pasti gitu loh. Bagaimana semua situasi bisa berubah. Walaupun Tuhan tetap, semua bisa berubah. Itu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan bukan bicara nanti, tapi justru dari hari ke hari. Hari ke hari. Hari ini kita menang dari khawatir kita. Wah, puji Tuhan,
kita berproses. Besok kita menghadapi ketakutan kita lagi dari hal yang berbeda, kekhawatiran kita yang berbeda. Ketika kita belajar untuk tidak khawatir, untuk tidak takut, kita terus memegang janji Tuhan, kita menang. Terus seperti itu, terus seperti itu, terus seperti itu. Saya belajar ketika papa dan adik saya kena COVID tahun lalu. Itu bukan COVID Delta ya, sebelumnya masih awal-awal. Medis belum tahu menanganinya seperti apa gitu, masih penyesuaian, masih belajar karena ini kan pandemi, sesuatu hal virus yang baru gitu. Waktu itu cuman bicara soal ketakutan, aduh gimana banyak sekali khawatir karena kita nggak bisa apa-apa. Vitamin ada tapi nggak ada obatnya, bukan dokter juga gitu ya. Jadi gimana cara sampai akhirnya saya ditelepon sama salah satu teman dekat saya. Dia bilang seperti ini, Kes, katanya, bukan tentang nanti pas 2 minggu kemudian, kan 2 minggu itu masa isolasi mandiri gitu. Bukan nanti setelah 2 minggu lo baru bisa bersyukur sama Tuhan, tapi setiap hari belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dan menghormati kedaulatannya. Kalau Tuhan izinkan, itu di dalam kontrolnya Tuhan. Ketika Tuhan izinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tuh turut bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita. Termasuk ketika saat itu, hari ke hari, pokoknya setelah saya bicara sama teman saya coba bicara sama hati saya gitu. Pokoknya kalau hari ini saya belajar untuk tidak takut, belajar tidak khawatir, saya menang. Karena apa? Intimidasi dari iblis itu kan bicara lewat pikiran, lewat hati. Walah, ini begini loh, lu bisa nggak? Walah, ini gini loh, walah. Pokoknya banyak banget yang ada di kepala. Udah, ilangin. Saya bicara sama hati saya, Tuhan tolong berikan kekuatan untuk dari hari ke hari, kita terus bisa bergantung sama Tuhan. Dan saya juga bersyukur di dalam proses itu nggak menghadapi sendiri ya, menghadapinya bersama dengan, waktu itu ada JJ sama Lala sama Ayu. Kita telepon hampir beberapa kali di setiap malam itu, memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya. Ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Iya, Tuhan bisa bicara lewat segala situasi, tapi yang perlu kita lakukan apa? Kita bergantung sama Tuhan setiap hari. Seperti doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dikatakan secukupnya, bukan seberkelimpahannya. Kenapa? Ketika makanan itu cukup dan habis untuk hari itu, besok kita akan berdoa hal yang sama. Artinya kita akan menggantungkan lagi hidup kita. Tuhan, kemarin Tuhan sudah berkati dengan makanan yang cukup. Hari ini aku juga berdoa, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bergantung kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Bukankah itu yang kita kejar, Bapak Ibu Saudara? Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka dari itu, kalau bicara soal doa kita gitu ya, Tuhan tolong supaya rencana Tuhan yang indah itu, yang besar itu nyata dalam kehidupan kita. Gak usah muluk-muluk, nanti saya bakal begini Tuhan, atau gimana ya Tuhan, atau gimana. Gak usah muluk-muluk, bicara soal day by day, hari ke hari. Maka dari itu tadi waktu awal saya berdoa, Tuhan Yesus tolong bantu kami ketika kami mengambil keputusan hari ini, ketika kami menjalani hari kami pada hari ini, itu semua tidak lepas dari tuntunan Tuhan, agar rencana Tuhan nyata terjadi di dalam kehidupan kita. Itu ya, firman Tuhan cukup sampai di sini. Kita mulai hari kita dengan bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kita lakukan hari ini? Bantu kami Tuhan, tuntun kami, karena itu yang kami perlukan. Tidak ada yang bisa menjamin kehidupan kita seperti Tuhan jamin kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa kami yang selalu setia di dalam hidup kami.
bahwa anugerah-Mu tiada batasnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk kami bisa berterima kasih atas kebaikan-Nya Engkau yang sudah Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita aminkan pujian ini, naikkan dengan kesungguhan hati kita bahwa Dia adalah Bapa kita yang setia dan setia dan setia dan selama-lamanya setia di dalam hidup kita. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Dia yang akan menunjukkan kasih setianya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang sangat setia di dalam Amin. hidup kita. Biarkan kita tak pernah meragukan kasih-Nya di dalam hidup kita. Amin. Bahkan saat ini, di pagi hari ini, kita akan menjalani setiap aktivitas apapun. Kita minta hikmat-Nya Tuhan, kita minta tuntunan-Nya Tuhan. Itu berlaku di dalam kehidupan kita. Bukan kata orang, tapi secara pribadi. Kita mengalami Tuhan. Hari ini kita mengalami Tuhan di dalam keseharian kita. Karena kita memerlukan Tuhan setiap hari dan setiap
bersama-sama dengan kita dan mendengarkan setiap doa-doa kita. Kita mau berdoa bersama-sama secara pribadi. Apa yang akan Engkau doakan, apa yang Engkau rindukan saat ini, berdoalah, serukanlah kepada Yesus, Sang Allah yang setia di dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya kuasa Tuhan ada bersama kita dimanapun kita berada. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau setia di dalam hidup kami, bahwa kami Tuhan lebih lagi mengasihi Tuhan, bahwa kami Tuhan secara roh, tubuh, jiwa kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan menjalani aktivitas kami bersama Tuhan yang hidup, bersama Tuhan yang ajaib, Allah yang menuntun kami Tuhan, yang akan tiap langkah demi langkah kami akan berjalan bersama Engkau Tuhan. Tuntun kami terus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan tubuh jiwa kami ke dalam Tuhan, kami terus Engkau yang memegang setiap kehidupan kami senantiasa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Kau yang terus mengerti yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kau yang terus Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saat ini juga kita mau bersama-sama bersatu hati. Kita selalu mau bawa setiap beban doa buat saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, yang saat ini mungkin saat lemah tubuh, yang kita ingat mungkin saat ini sedang ada permasalahan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Kita mau bawa kepada Tuhan. Kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lainnya, karena kita percaya di dalam doa ada kuasa Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita mau berdoa bersama-sama buat jemaat Tuhan, buat saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang dalam masalah, sakit, penyakit, atau di dalam permasalahan yang lain. Kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kami mau Tuhan berdoa, kami rindu berdoa. Kiranya kuasa Tuhan juga turun atas jemaat Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang berjuang saat sakit. Kami dalam nama Yesus, kami punya Allah yang luar biasa, Allah penyembuh, Allah yang dapat menyembuhkan, berkuasa atas segala penyakit apapun. Dalam nama Yesus, Engkau telah sembuhkan saat ini, kesembuhan menjadi terus setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang Tuhan dan jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan hati. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang membuka jalan, Engkau selalu punya jalan untuk menolong setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap yang Tuhan izinkan pasti baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Engkau yang menutup hidup kami di dalam nama Yesus. Kita mau katakan kembali, Engkau yang akan menunjukkan kasih setianya di dalam hidup kami Tuhan. Imani ini terus naikkan ujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
kami. Kami adalah orang-orang yang bisa membuktikan bahwa kesetiaan-Mu sungguh luar biasa. Amin. Kami bisa hidup, kami boleh bisa menghirup udara Tuhan, itu karena kebaikan-Nya Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan selalu bersyukur di dalam hidup kami. Amin. Untuk kami juga selalu mengingat bahwa Tuhan adalah baik di dalam hidup Amin. kami. Dan kami tidak pernah melupakan akan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau yang layak kami tinggikan selama-lamanya. Kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless.